Shalom anak-anak kelas 1 dan kelas 2. Oke, di saat ini sebelum kita memulai pembelajaran kita akan berdevosi terlebih dahulu. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, semua lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak. Terima kasih untuk hari yang baru yang masih Engkau berikan kepada kami. Berkati devosi yang akan kami dengarkan di hari ini, firman Tuhan yang akan sama-sama kami renungkan, dapat kami mengerti, dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, firman Tuhan kita di saat ini Ibu Sylvia memberikan judul Pemeliharaan Allah dalam hidup Yakub. Oke, firman Tuhan kita di saat ini terambil di dalam Kitab Kejadian pasal 31 ayat 22 sampai 42. Anak-anak bisa membuka Alkitab masing-masing dan bisa membaca di tempat masing-masing ya. Ibu Sylvia akan membacakan untuk kita semua. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Laban mengejar Yakub. Ketika pada hari ketiga dikabarkan kepada Laban bahwa Yakub telah lari, dibawanyalah sanak saudaranya bersama-sama, dikejarnya Yakub 7 hari perjalanan jauhnya. Lalu ia dapat menyusulnya di pegunungan Gilead. Pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban, orang Aram itu, serta berfirman kepadanya, "Jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun." Ketika Laban sampai kepada Yakub, Yakub telah memasang kemahnya di pegunungan. Juga Laban dengan sanak saudaranya telah memasang kemahnya di pegunungan Gilead. Berkatalah Laban kepada Yakub, "Apakah yang kuperbuat ini? Maka engkau mengakali aku dan mengangkat anak-anak perempuanku sebagai orang tawanan? Mengapa engkau lari diam-diam dan mengakali aku? Mengapa engkau tidak memberitahu kepadaku supaya aku menghantarkan engkau dengan sukacita dan nyanyian dengan rebana dan kecapi? Lalu lagi pula engkau tidak memberikan aku kesempatan untuk mencium cucu-cucu laki-laki dan anak-anak perempuan. Memang bodoh perbuatanmu itu. Aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu, tetapi Allah ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam, jagalah baik-baik, jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Maka sekarang, kalau memang engkau harus pergi semata-mata karena sangat rindu ke rumah ayahmu, mengapa engkau mencuri dewa-dewaku?" Lalu Yakub menjawab Laban, "Aku takut karena pikirku, jangan-jangan engkau merampas anak-anakmu itu daripadaku. Tetapi pada siapa engkau menemui dewa-dewamu itu, janganlah ia hidup lagi. Periksalah di depan saudara-saudara kita segala barang yang ada padaku, dan ambillah barangmu." Sebab Yakub tidak tahu bahwa Rahel yang mencuri terafim itu. Lalu masuklah Laban ke dalam kemah Yakub, dan ke dalam kemah Lea, dan ke dalam kemah kedua perempuan itu, tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Setelah keluar dari kemah Lea, ia masuk ke dalam kemah Rahel, tetapi Rahel telah mengambil terafim itu dan memasukkannya ke dalam pelana untanya, dan duduklah di atasnya. Laban menggeledah seluruh kemah itu, tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Lalu kata Rahel kepada ayahnya, "Janganlah Bapa marah karena aku tidak dapat bangun berdiri di depanmu, sebab aku sedang haid." Dan Laban mencari dengan teliti, tetapi ia tidak menemui terafim itu. Lalu hati Yakub panas dan ia berkata kepada Laban, "Apa kesalahanku? Apakah dosaku? Maka engkau memburu aku sehebat itu? Engkau telah menggeledah segala barangku. Sekarang apa yang kutemui dari segala barang rumahmu? Letakkanlah di sini di depan saudara-saudaraku dan saudara-saudaramu, supaya mereka mengadili antara kita berdua. Selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau
Domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran, dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu. Aku sendiri yang menggantikannya. Yang dicuri orang, baik waktu siang, baik waktu malam, selalu engkau tuntun daripadaku. Aku dimakan panas hari waktu siang, dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu, aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya, untuk mendapatkan kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu. Dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham, dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Oke anak-anak, nah sebelum Laban mengejar Yakub, kita juga harus tahu alasan mengapa sampai dia mengejar Yakub. Nah, jadi anak-anak tahu di ayat yang sebelumnya itu, Yakub lari dengan segala harta miliknya, membawa istri dan anak-anaknya serta Rahel mencuri terafim Laban. Itu alasan kenapa sampai Laban mengejar Yakub. Dan pada hari ketiga, Laban mengetahui bahwa Yakub sudah lari, dan akhirnya Laban mengejar Yakub. Dan di tengah perjalanan Laban beristirahat, dan di suatu malam Allah datang di dalam mimpi Laban dan berfirman kepadanya, "Jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun." Itu di ayat yang ke-24. Nah, dari kalimat ini kita tahu bahwa Allah memberikan peringatan kepada Laban sebelum dia bertemu dengan Yakub. Maksud dari kalimat ini apa ya? Nah, ini adalah peringatan kepada Laban bahwa ketika dia bertemu dengan Yakub, jangan dia apa-apakan Yakub. Jangan dia melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Perbuatan jahat kepada Yakub. Tapi Tuhan bilang kepada Laban, kamu harus menjaga dia baik-baik. Kamu tidak boleh menyakiti dia. Nah, pada akhirnya anak-anak, Laban bertemu dengan Yakub. Laban bertemu dengan Yakub, dan anak-anak tahu pada saat itu Laban bertengkar dengan Yakub. Dia marah. Kenapa dia pergi dengan membawa semua anaknya, semua cucu-cucunya, dan terlebih lagi dia membawa terafim. Tetapi Laban tidak tahu bahwa terafim atau berhala itu dicuri oleh anaknya Rahel. Sehingga Laban marah. Dan Laban meminta orang-orang yang mengikuti dia untuk menggeledah atau mencari ke seluruh perkemahan Yakub untuk mencari terafim atau berhala itu. Ketika mereka mencari, mereka membongkar ke sana kemari perkemahan itu, baik di perkemahannya Yakub, perkemahannya Rahel, dan juga Lea, tidak menemukannya karena Rahel menyembunyikannya dengan sangat baik. Dan pada akhirnya pertengkaran itu terjadi sangat besar, dan Yakub pun ikut marah. Dia marah, dia mengeluarkan seluruh hal yang dia alami selama dia tinggal bersama Laban, pamannya itu. Dia marah dan dia mengatakan di ayatnya yang ke-40 anak-anak. Dan di ayat yang ke-41, selama 20 tahun ini aku di rumahmu, aku telah bekerja kepadamu 14 tahun lamanya untuk mendapatkan kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu, dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Dia marah, dia mengeluarkan semua hal yang dia alami selama dia tinggal bersama Laban. Dan
dia juga bilang bahwa dia harus bekerja lama untuk mendapatkan kedua anaknya atau kedua istrinya itu. Dia juga harus bekerja untuk mendapatkan ternaknya. Dan juga si Laban telah mengubah 10 kali lipat upahnya. Dia sangat marah, akhirnya dia mengeluarkan semua yang dia rasakan pada saat dia tinggal bersama Laban. Nah, anak-anak, pada akhirnya dari cerita ini, refleksi bagi kita adalah ketika kita lihat kehidupan Yakub yang disertai oleh Allah, itu membuktikan bahwa pemeliharaan Allah dalam kehidupannya itu sungguh merupakan suatu hal yang sangat luar biasa dan sangat ajaib. Kita tidak tahu anak-anak ya, ketika Laban bertemu Yakub dan Tuhan tidak datang di dalam mimpinya dia pada saat itu, bisa saja Laban melukai Yakub dengan hal-hal yang tidak baik. Nah, seperti itulah Tuhan memperlakukan keturunan Abraham, karena kita tahu ya, Yakub adalah keturunan dari bapak Abraham atau anak dari bapak Abraham. Walaupun Yakub dan keluarganya melakukan hal yang sangat tidak terpuji atau mereka melakukan dosa, Tuhan tetap memelihara mereka dengan mencegah Laban untuk mencelakai Yakub. Nah, di sini kita belajar bahwa pemeliharaan Allah itu sungguh luar biasa di dalam kehidupan Yakub, dan itu juga terjadi dalam kehidupan kita sekarang. Kita bisa ada sampai saat ini, kita bisa menikmati anugerah Tuhan, kita bisa menikmati nafas hidup sampai saat ini. Itu semua karena pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau bukan karena Tuhan, kita tidak tahu apa sekarang yang akan terjadi dengan kehidupan kita. Oleh karena itu, jikalau Tuhan berkenan jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Nah, ini juga mengingatkan kita dalam kehidupan Yakub, Tuhan tetap memelihara dia. Oke anak-anak, untuk mengakhiri firman Tuhan kita saat ini, kita akan berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan di hari ini yang mengajarkan kami bahwa pemeliharaan Allah itu sungguh luar biasa dan ajaib dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini tidak hanya kami dengar, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati aktivitas kami hari ini, kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke anak-anak, sekian devosi kita di hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.